Teknologi 5G digadang-gadang menjadi jaringan internet seluler tercepat di dunia. Pembicaraan soal jaringan 5G pun kembali ramai usai Apple merilis iPhone 12 yang berbekal jaringan 5G seperti yang sudah dilakukan kompetitornya menyebut perkembangan teknologi akan membuat beberapa negara di dunia juga sudah menerapkan kegiatan ini. Lalu pertanyaannya, kalau ada kira-kira sampai telah berkembang pesat, jaringan 5G mulai populer di dunia. Abad 21, era di mana semua serba ada dan mudah terjangkau. Di antara penemuan-penemuan teknologi yang mengagumkan, cara kita berpikir, tindakan, bahkan kebiasaan manusia, semuanya berubah. Dalam sekejap, tugas-tugas kita terselesaikan. Kebutuhan dan keinginan kita terpenuhi. Kita puas dengan apa yang kita ingini dan kita dapat. Sampai-sampai kita terlena dengan apa yang kita ciptakan sendiri. Disrupsi adalah perubahan atau inovasi yang radikal, yang tak terduga, bahkan tak terhitung. Perubahan-perubahan ini bertambah besar bagi pribadi manusia, di segi sosial, pendidikan, karakter, bahkan ekonomi. Dan akhirnya kita sadar, siapakah kita di saat ini.
Sampai kita diperbudak oleh apa yang kita ciptakan dengan tangan manusia sendiri. Ya, teknologi. Di era ini otot kita diganti dengan besi, sistem saraf diganti dengan kabel, otak diganti dengan sebuah sistem operasi. Kini, teknologi bukan lagi membantu kita, tetapi menggantikan kita sebagai manusia. Yang awalnya untuk mempermudah, pada akhirnya menggantikan. Pertanyaannya, di antara penemuan-penemuan teknologi yang mengagumkan ini, yang kita ciptakan ini demi keberlangsungan hidup kita sampai ke depan, apakah kita sudah bijaksana dalam menggunakan ciptaan kita sendiri? Atau malah kita terlena dengan teknologi yang kita ciptakan? Jawabannya ada di tangan kita. Masa depan ada di tangan kita. Namun sekali lagi, tanyakanlah, siapa diri kita? Siapakah kita sampai kita diperbudak oleh sesuatu yang kita ciptakan sendiri? Teknologi, di mana otot kita diganti dengan besi, sistem saraf diganti dengan kabel, bahkan otak kita yang diciptakan begitu kuat, bahkan lebih kuat dari sebuah komputer, malah digantikan dengan sistem operasi yang harusnya mengendalikan, malah dikendalikan. Yang harusnya lebih pintar, malah, ya, begitulah. Lihatlah sendiri. Lihatlah di sekeliling kita. Teknologi bukan lagi membantu kita, tetapi menggantikan kita sebagai manusia. Dan sebagai manusia, makhluk yang mampu bertanya tentang siapa dia dan sekitarnya, kita harus menanyakan diri kita sendiri, bagaimana sikap kita terhadap perkembangan yang amat cepat ini. Kembali lagi bersama kami Never Walk Alone. Nama saya Niko. Nama saya Luis. Nah, kita langsung aja ke intinya di video kali ini. Oke. Teknologi, hal yang nggak bisa kita lepaskan dan kita nggak bisa terlepas darinya. Mas sendiri Ya, menggunakan teknologi nggak? masih dan sampai hari ini menggunakan teknologi sih. Pasti menggunakan teknologi. teknologi ini. Kalau tanggapannya Mas Luis sendiri gimana terhadap yang sudah Mas rasakan, yang Mas Luis gunakan? Gimana tanggapannya? Karena kayaknya setiap hari saya pakai handphone ya. Saya pakai handphone. Saya ngelihat sih setiap saya pakai handphone, saya tuh malah ngelihat semuanya itu sudah ada di handphone saya, dan semuanya sudah tersedia dengan mudah gitu. Kayak informasi saya bisa cari itu di internet gitu. Zaman dulu kan harus ke perpustakaan, harus ke orang yang lebih tahu bahkan. Zaman sekarang tinggal buka internet, kita ketik apa yang kita cari dan sudah ketemu gitu. Lalu masalah pesan juga begitu, kita lebih cepat ngobrol sama teman, kita nggak perlu jauh-jauh ke rumah teman buat nanyain semua hal gitu. Kita lewat segenggam tangan, 2 jempol aja udah iya, kita tinggal nempelin HP itu ke telinga kita udah kontak sama teman kita kan. Jadi kayak nggak usah jauh-jauh ke rumah dia, tapi suara dia yang kita dengar gitu. Tinggal dianya yang nyamperin malah gitu kan. Jadi teknologi ini lama-kelamaan bikin kita malas, lama-kelamaan bikin kita mati gitu. Karena bikin malas. Iya. Karena ya itu contohnya ya itu, apalagi kalau sekarang kan udah rame itu namanya pesan makanan online, Mas, makanan online. Zaman dulu kita harus ke warung nasi goreng dan kita pesen. Tapi zaman sekarang kita tinggal buka handphone, nasi gorengnya yang datang ke kita kan gitu. Nah, lama-lama kita makin malas buat keluar. Malah lama-lama sudah ada tersedia di sini. Bahkan pekerjaan sudah ada yang lewat digital gitu. Nah, itu kan semakin lama semakin menggantikan manusia dan mematikan ototnya. Benar juga. Tapi seperti yang Mas Luis bilang sendiri, pada akhirnya kita males. Nah, kalau dari sudut pandangnya Mas Luis sendiri sih,
teknologi itu, kita menciptakan teknologi itu apakah hasilnya positif atau negatif? Sebenarnya bisa positif, Yang Mas bisa. rasakan lah. Oh iya. Sekarang. Kalau saya sendiri positif ya, karena semakin mudah semua, apa-apa gampang gitu. Jadi nggak usah ribet-ribet, dan pekerjaan saya bisa terselesaikan dengan gampang, dengan cepat gitu kan, dengan teknologi. Tapi kalau ada positif ada negatifnya Mas, semuanya itu tergantung kita sendiri. Bagaimana kita menyikapi sebuah perkembangan inovasi yang radikal ini, perkembangan yang kita nggak duga kalau sebenarnya ini bisa berkembang secepat ini, itu gimana kita nanggepinnya gitu. Kalau misal kita terlena dengan sesuatu yang kita bikin atau yang namanya teknologi itu, ya kita akan mati dibunuh sama sesuatu yang kita bikin sendiri gitu. Ya. Terima kasih Mas Wis atas kehadirannya dan pembahasan topik yang sangat memukau bagi saya. Sungguh kehormatan bagi saya. Siapakah kita di era disrupsi ini? We are never walk alone. Thank you.